Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amirul Arif, dosen pengajar dari Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan rencana pembelajaran mata kuliah pembelajaran pengantar akuntansi yang saya ampu. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2025 khususnya pada aspek pengajaran. Deskripsi mata kuliah untuk pengantar akuntansi ini, yaitu mata kuliah ini mencakup pembahasan mulai konsep, prinsip, teknik, dan prosedur akuntansi dalam lingkungan bisnis, dimulai dari persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi dalam fase pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan, baik itu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi, yang pertama, CPL 1, yaitu mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. CPL 3 mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dalam bidang yang bersangkutan. CPL 6 mampu menguasai konsep, keilmuan akuntansi dan keuangan lembaga dalam pembelajaran akuntansi dan keuangan lembaga. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain CPMK 1 menjelaskan alasan untuk mendukung pemikirannya dan pandangannya tentang kebijakan fiskal. CPMK 2 menguasai konsep, prinsip, teknik, dan prosedur akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan manufaktur secara mendalam dan merumuskan dalam memecahkan masalah akuntansi. Lalu yang ketiga, CPMK 3 mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang terkait dengan siklus akuntansi, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur untuk memberikan panduan dalam memilih alternatif solusi. Adapun materi-materi yang ada dalam mata kuliah pengantar akuntansi antara lain, yang pertama, masalah pengertian, prinsip, konsep dasar akuntansi dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, menyusun persamaan dasar akuntansi, dan selanjutnya yaitu menyelenggarakan siklus akuntansi dalam fase pencatatan, fase pengikhtisaran, dan fase pelaporan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, ataupun perusahaan manufaktur. Sistem pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus pembelajaran pada kelas tatap muka secara langsung, asinkronus menggunakan LMS. Pembelajaran pengantar akuntansi menggunakan case-based learning dengan metode menggunakan collaborative learning dan diskusi. Kemampuan yang diharapkan mampu menyelenggarakan siklus akuntansi perusahaan jasa fase pencatatan, khususnya jurnal umum. Berikut gambaran kegiatan pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi yang saya ampu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, baik semuanya ya. Ketua kelas, siapa saja yang nggak masuk, apakah masuk semua? Untuk peserta didik semuanya masuk. Oke, baik. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran, sama baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Selesai, silakan dicek kembali di sekitar apakah ada salah apa teman-teman. Tidak ya, namanya bersih ya. Oke, baik, sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke. Ini minggu ketiga dan minggu ketiga mata kuliah pengantar akuntansi, yang mana minggu ketiga ini materinya adalah jurnal umum. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menyelenggarakan siklus akuntansi perusahaan jasa fase pencatatan. Seperti kita ketahui bahwasanya dalam siklus akuntansi itu ada berapa fase? Tiga ya. Apa saja? Fase pencatatan, fase pengikhtisaran, dan fase pelaporan.
laporan. Yang mana pencatatan itu terdiri dari yang pertama itu jurnal umum, lalu buku besar, lalu neraca saldo. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam jurnal umum, kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang apa? Persamaan dasar akuntansi. Bagaimana? Masih ingat materi tentang persamaan dasar akuntansi? Coba angkat tangan yang masih ingat. Ya. Kalau untuk persamaan dasar akuntansi itu aset atau aktiva itu sama dengan pasifah ditambah modal atau kewajiban ditambah modal. Oke, berarti aktiva sama dengan pasifah ya, atau aset sama dengan utang ditambah modal, gitu ya. Antara aktiva dan pasifah harus seimbang. Kemarin juga kita sudah bahas tentang nomor akun, nama akun, dan lain sebagainya. Bahwasanya di dalam pembelajaran di sini, di dalam perkuliahan itu nomor akun terdiri dari 3 digit, dimulai dari harta, terus apalagi utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalau FPB, harta, untuk harta, U untuk utang, M untuk modal, M untuk pendapatan, dan B untuk beban. Gitu. Masih ingat bertambah berkurangnya sebelah mana debit kreditnya? Masih ingat? Harta bertambah sebelah mana? Debit berkurang sebelah kredit. Kalau utang? Bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Pendapatan? Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalau beban? Oke, bertambah di debit, berkurang di debit. Itu sebagai modal dasar ya teman-teman, karena di dalam akuntansi itu antara satu materi dengan materi yang lain itu berkesinambungan. Ya, kalau dasarnya itu debit kreditnya itu juga paham, nanti kalian juga tidak akan bisa membuat jurnal umum, tidak bisa membuat laporan keuangan. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk dalam materi jurnal umum. Ada beberapa topik yang perlu kita pelajari tentang jurnal umum, dimulai dari pengertian jurnal umum, fungsi jurnal umum, pedoman menjurnal, format jurnal umum, langkah pembuatan jurnal umum, contoh pencatatan jurnal umum, dan nantinya kita akan latihan soal. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya siklus akuntansi itu terdiri dari berbagai macam, baik itu di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Ada yang bisa membedakan mungkin ketiga perusahaan tersebut? Silakan angkat tangan, teman-teman. Yang bisa membedakan antara tiga perusahaan tersebut, jasa, dagang, dan manufaktur. Mungkin ada yang bisa? Ya. Kalau perusahaan jasa itu hanya memberikan jasa tanpa menjual barang-barang ataupun ada barang yang tidak ada, tapi memberikan jasa dan menjual jasa. Tapi apabila perusahaan dagang itu sebagai perusahaan itu membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah dari barang tersebut. Sedangkan apabila manufaktur itu dari proses pembuatan barang tersebut sampai penjualan barang tersebut. Oke, bagus sekali jawabannya. Antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu mempunyai karakter masing-masing. Kalau perusahaan jasa hanya memberikan pelayanan tanpa adanya jual beli barang. Sedangkan perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang dagangan kembali tanpa merubah bentuk ataupun sifat dari barang dagangan tersebut. Tapi kalau manufaktur itu ada proses pembuatan atau pengolahan dari bahan mentah menjadi barang jadi, atau setengah jadi ataupun barang jadi. Oke. Sini siklus akuntansi berawal dari transaksi, yang mana setiap transaksi atau setiap perusahaan itu pasti punya transaksi entah itu jual beli, entah itu menyetorkan modalnya dan lain sebagainya. Lalu transaksi tersebut itu akan dicatat menggunakan jurnal. Setelah itu posting dalam buku besar diolah lagi menjadi neraca saldo,
dan ada jurnal penyesuaian. Setelah itu ada data saldo setelah penyesuaian, lalu kita buat laporan keuangannya, terus kita tutup dengan jurnal penutup. Setelah itu ada data saldo setelah penutupan, lalu ada jurnal pembeli. Nah, serangkaian siklus akuntansi ini nanti akan kalian dapatkan, kalian akan pelajari di pengantar akuntansi, ya baik itu perusahaan jasa, dagang ataupun manufaktur. Gitu. Tapi pertama-tama kita masuk ke dalam penjurnalan terlebih dahulu. Sini ada pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala aktivitas atau jenis bukti transaksi. Nantinya di dalam jurnal umum itu ada berbagai format jurnal umum, ada 2 kolom, 3 kolom dan sebagainya, atau bentuk T dan lain sebagainya. Lalu di sana juga ada debit dan kredit. Menyambung dari persamaan dasar kemarin yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, kita beralih ke dalam jurnal umum. Nantinya setiap aktivitas atau setiap akun itu mempunyai nama akun tersendiri, baik itu dalam kelompok aset, dalam kelompok utang, dalam kelompok modal, dalam kelompok pendapatan, dan dalam kelompok beban. Gitu. Di sini ada beberapa fungsi jurnal umum, tapi menurut kalian sebetulnya ngapain sih kita bikin jurnal umum, untuk apa? Menurut kalian? Setelah adanya transaksi, berbagai macam transaksi dalam perusahaan, kita catat dalam jurnal umum, yang mana nantinya setelah jurnal umum itu ada posting ke dalam besar. Tapi sebetulnya jurnal umum itu fungsinya untuk apa? Fungsi utamanya? Ya. Untuk mempermudah dan memperjelas. Jadi kalau udah dijurnalkan jadi ringan. Ya, betul sekali. Untuk mempermudah dan memperjelas setiap transaksi di dalam jurnal umum kan nanti ada tanggalnya, ada keterangannya itu keterangan transaksi apa, dan juga debit kreditnya juga tercatat di sana, baik itu bertambah ataupun berkurang. Ya. Di sini ada pedoman jurnal. Memang pada dasarnya itu untuk yang sebelah kiri itu untuk kolom debit dan sebelah kanan itu kolom kredit. Jadi di debit kredit itu akan diisikan dengan sejumlah nominal sesuai dengan transaksi. Nah, ini pedoman jurnal ini juga sudah kalian dapatkan di persamaan dasar kemarin, bahwasanya aktiva itu bertambah sebelah kiri artinya bertambah sebelah debit dan berkurang sebelah kredit. Kalau di sana utang kebalikannya, yaitu bertambah sebelah debit dan bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Begitu pula modal dan pendapatan bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Kalau beban itu bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Kalau price itu hubungannya dengan modal, di mana modal itu bertambah sebelah kredit, price itu akan mengurangi modal. Oleh karena itu dia bertambah sebelah debit. Di situ ada price atau dividen. Ada yang tahu dividen? Apa dividen? Ada yang tahu dividen? Kaitannya sama apa dividen? Sama investasi. Investasi. Seorang investor itu melakukan tanaman modal di suatu perusahaan, terus timbal-baliknya dapat dividen. Nah, ini format jurnal umum. Yang pertama-tama kita bikin nama perusahaan terlebih dahulu, nama perusahaannya apa, lalu ditulis jurnal umum di bawahnya, dan di bawahnya itu periode akuntansinya. Entah itu periodenya per bulan ataupun per tahunan. Nanti biasanya itu per bulan. Jurnal umum bulan Januari kah, atau Februari kah, atau mungkin Desember. Lalu jangan lupa untuk ditulis di halaman 1. Ya. Karena nanti penjurnalannya itu semakin banyak transaksi, semakin banyak jurnal umumnya. Dimulai dari tanggal sebelah kiri, lalu perkiraan tanggal di situ untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, dimulai dari tanggal yang awal. Ya.
penjurnalan itu pasti dimulai dari tanggal yang awal. Lalu di sana ada perkiraan, yaitu mencatat perkiraan yang muncul dari transaksi. Apakah transaksi tersebut itu berpengaruh kepada aset, atau berpengaruh kepada utang, atau berpengaruh terhadap beban dan lain sebagainya, itu ditulis di perkiraan, kolom perkiraan. Oke. Terus ada referensi di sana. Referensi di sini lihat pemberian kode akun. Ada dua apa namanya itu? Dua perlakuan. Bisa jadi referensi di sana itu ditulis dengan nomor akun, atau bisa juga dicetak direct. Kalau nomor akun jelas setiap nama akun itu punya nomor akun. Tapi kalau dicetak, artinya sudah dicetak itu berarti sudah diposting ke dalam buku besar. Untuk memudahkan kalian di jurnal umum ini, ternyata sudah semua di posting ke dalam buku besar. Oleh karena itu perlu ekstra di ada dua sebetulnya perlakuan dari jurnal umum. Lalu sisi debit di sini mencatat nilai debit sesuai dengan transaksi, begitu pula nilai kredit. Sisi kredit di sini mencatat nilai kredit sesuai dengan transaksi. Begitu pula tabel dari jurnal umum seperti itu. Nah, di sini ada langkah pembuatan jurnal umum. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi berdasarkan bukti transaksi. Bukti transaksi bisa dari nota, bisa dari faktur, bisa dari kwitansi, dan lain sebagainya. Setelah kalian mempunyai bukti transaksi tersebut, lalu dianalisis. Dianalisis transaksi tersebut, apakah nantinya itu masuk ke dalam setiap akun-akun yang ada di kelompok aset ataupun modal dan lain sebagainya. Oke, kalau kelompok aset mungkin kalau penyuntikan dana pertama itu biasanya masuk dalam kas dan modal. Nah, itu dianalisis, ternyata transaksi ini itu yang berpengaruh akunnya kas sama modal, kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Ternyata transaksi selanjutnya itu pengaruhnya sama perlengkapan dan utang, karena memang membeli perlengkapannya secara kredit. Dianalisis terlebih dahulu. Lalu menentukan posisi akun apakah dicatat di sisi debit ataupun kredit, karena sesuai dengan buku tadi antara akun MPB itu bertambah sebelah mana dan berkurang sebelah mana. Nanti kita tinggal cocokkan. Ternyata yang berpengaruh setelah dianalisis itu kas sama modal. Kas bertambah di sisi sebelah debit, lalu modal bertambah sisi sebelah kredit. Kita tentukan pos debit kreditnya. Selanjutnya yaitu mencatat transaksi dalam jurnal umum dengan format tanggal, nama akun, nominal debit dan debit. Setelah itu beri kode referensi jika diperlukan untuk memudahkan pemindahan ke buku besar. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, sebetulnya referensi ini di sini itu sebagai opsional. Bisa opsionalnya itu bisa menggunakan nomor akun atau kode akun, atau bisa juga menggunakan entang untuk memudahkan pemindahan ke dalam buku besar. Lalu yang terakhir, menyusun transaksi secara kronologis berdasarkan tanggal kejadian. Arti dari kronologis di sini itu apa? Diurutkan, betul, diurutkan sesuai tanggal yang paling awal. Betul sekali. Biar untuk proses penjurnalan selanjutnya atau posisi dalam buku besar pun lebih mudah. Nah, kita langsung saja masuk dalam contoh pencatatan jurnal umum. Zona beda pendidikan usaha laundry dengan nama Fresh Laundry. Adapun transaksi selama bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. Kita coba analisis bareng-bareng ya. Yang pertama, tanggal 1 Januari, Zona beda menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Ya, berarti ini ditulis terlebih dahulu tanggalnya, tanggal 1 Januari. Nama akunnya yang berpengaruh apa saja akunnya? Kas dan modal. Kas sebelah debit artinya itu kas bertambah senilai 500 juta. Sedangkan modal bertambah senilai 500 juta di sebelah kredit. Oke, kita lanjut.
sebuah mobil untuk keperluan jasa antar negeri sebesar 150 juta. Bagaimana jumlahnya? Kendaraan sebelah mana itu? Debit. Artinya bertambah atau berkurang? Bertambah sebelah debit karena kendaraan itu masuk dalam kategori aset. Lalu kasnya? Kasnya berkurang di sisi kredit. Kenapa kasnya berkurang ya? Karena secara tunai uangnya untuk membeli atau membayar benda. Ini keterangannya pembelian kendaraan secara tanggal 10 Januari Press Laundry membeli mesin cuci sebesar 50 juta secara kredit. Apa yang berpengaruh akunnya? Peralatan gimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah sebelah debit. Lalu bertambah sebelah kredit senilai 50 juta. Kenapa nggak ada kas di sana? Karena hutang, karena pembeliannya secara kredit. Fresh Laundry sudah mengeluarkan uang belum transaksi ini? Belum. Tapi sudah mendapatkan peralatan yaitu berupa mesin. Terus. Lanjut ke tanggal 15 Januari, Fresh Laundry membayar beban listrik sebesar 1 juta. Pengaruhnya apa? Karena beban listrik bertambah senilai sebelah. Oke. Terus pengaruhnya apa lagi? Berkurang isi kredit senilai 1 juta. Kenapa kasih berkurang? Untuk membayar tagihan listrik. Lanjut, tanggal 21 Januari, Fresh Laundry menyelesaikan jasa laundry sebesar 500.000, tetapi uang pembayaran jasa belum diterima. Pengaruhnya bagaimana? Usahanya bertambah sebelah mana? Senilai 500.000. Oke, lalu pengaruhnya apa lagi? Pendapatan jasa bertambah sisi kredit senilai. Kenapa tidak ada kas padahal sudah menyelesaikan pekerjaan? Karena belum dibayar. Di sini ada kalau misalkan kita sudah menyelesaikan pekerjaan tapi belum dibayar, itu masuknya ke dalam tapi kalau sudah menyelesaikan pekerjaan dan sudah dibayar, masuknya ke kas. Oke, setelah tadi kita belajar tentang jurnal umum dan juga kita sudah bahas bersama-sama contoh dari jurnal umum, ada contoh transaksi. Kita masuk dalam latihan soal. Di sana ada 5 transaksi yang dilakukan oleh PT Sukses Makmur pada bulan Mei tahun 2025. Silakan membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi terhadap apa yang ada di dalam latihan soal. Silakan, mungkin yang di depan ini 3, depan ini 3, di sini 2, dan di sini 2. Silakan. Nanti kita akan coba latihan bareng untuk setiap transaksi dalam PT Sukses Makmur. Silakan, nomor 1 terlebih dahulu bikin jurnal umumnya di depan. Nanti kita akan bahas bareng. Jumlahnya yaitu kas bertambah sebesar 60 juta pada sisi debit, kemudian modalnya bertambah di sisi kredit sebesar 50 juta. 60 juta. Sudah betul teman-teman? Betul. Sudah betul. Jurnal umumnya yaitu perlengkapan pada kas karena secara tunai sebesar 2.500.000. Perlengkapannya berkurang. Bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Jawabannya sudah betul? Betul. Terima kasih. Jurnal umumnya yaitu di debit kita ada peralatan kantor sebesar 10 juta
dan juga untuk kredit itu ada utang sebesar 10 juta. Sudah betul jawabannya? Terima kasih. Jurnalnya itu ada kas yang bernama di debit, nominal 7 juta, dan juga ada pendapatan yang pertama di sisi kredit dengan nominal 7 juta. Jawabannya sudah betul? Lanjut. Bagaimana? Nah, untuk jurnalnya beban gaji pertama di debit 3 juta dan kas berkurang di kredit. Jawabannya sudah betul? Semua alhamdulillah ya. Artinya berarti sudah paham ya? Oke. Silakan bisa ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya bagaimana? Apa saja yang dipelajari, lalu apa saja isi dari jurnal umum dan lain sebagainya. Silakan. Ya. Jadi izin menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai jurnal umum. Jadi jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat keseluruhan transaksi baik itu penerimaan aset, pembelian, utang atau yang lainnya. Terus di jurnal umum itu juga berfungsi untuk memperjelas dan mempermudah kita dalam menganalisis transaksi yang akan dipindahkan atau diproses ke buku besar. Terus juga di dalam jurnal umum itu terdapat tanggal, keterangan atau keterangan, jadi berisi nomor akun, terus ada referensi dan ada debit kredit yang ada satu porsinya dengan bersamaan bisa referensi. Jadi tepuk tangan untuk Hanum. Oke, kita sudah selesai terkait dengan pembelajaran materi jurnal umum. Selanjutnya di minggu depan atau pertemuan selanjutnya materi apa? Materi apa? Posting ke dalam buku besar. Artinya dalam buku besar itu kita bikin per akun, ya, di masing-masing halaman dari setiap jurnal umum. Nantinya akan kita posting ke dalam buku besar. Buku besar nantinya itu gambarannya sebelum kalian belajar di pertemuan selanjutnya. Buku besar itu kita bikin tabel 1/1 dari setiap halaman akun. Nah, buku besar tersebut itu berasal atau bersumber dari jurnal umum. Ya, setiap ada transaksi nama akun yang ada di jurnal umum nanti kita posting ke dalam buku besar. Untuk apa buku besar? Ada yang sudah paham mungkin? Untuk apa kita bikin buku besar? Untuk bisa melihat historical atau setiap transaksi di dalam masing-masing akun. Nantinya di dalam buku besar itu juga akan kelihatan saldo akhir dari masing-masing akun. Gitu ya, paham ya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup? Oke, karena sudah cukup jelas, dan mungkin insya Allah ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi buku besar. Oke, oleh karena itu terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah berpartisipasi tadi ya, sudah menjawab 5 contoh soal dan alhamdulillah jawabannya betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman dan saya akhiri. Mohon maaf bila mana ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.